بسم الله الرحمن الرحيم. Di Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas suaranya? Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para muaddibah terbaik, para bunda-bunda perindu surga yang pastinya tidak ingin terlepas dari istri, dari suami dan anak-anaknya kelak di jannahnya Allah. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan madrasah generasi adab di Qatar. Dari sentuhan tangan-tangan dingin bunda-bunda seluruhnya, yang pastinya dibalut di atas dasar cinta dan kasih kepada anak yang merupakan titipan Allah. Tentunya kita berharap seluruh kelelahan kita berbuah hasil yang mulia. Tema yang kita bahas adalah seni Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anaknya. Ya. Seni Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anaknya. Melihat judul yang diminta untuk dibahas ini, maka saya perkuat bahwa mendidik itu seni. Seni mengubah jiwa manusia. Jadi namanya seni itu tari ulur. Yang namanya seni itu kita menikmati prosesnya. Dan kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah bukan pada hasilnya, tapi pada prosesnya. Maka sering saya sebut proses based but result oriented. Dia berbasis proses, tapi orientasinya jelas. Kita mendidik anak itu orientasinya jelas, harus jelas. Jangan sampai orientasinya kabur. Ketika kita mendidik anak-anak kita, tidak boleh mengalir seperti air. Dan keluarga muslim tentulah berbeda dengan keluarga non-muslim. Kalau kita mendidik anak sekedar besar, kemudian tumbuh dewasa, kuliah, kerja, nanti kemudian bantu kita usia tua, kok kayaknya nggak perlu jadi keluarga muslim. Karena keluarga non-muslim juga sama kan? Maka keluarga muslim itu beda pada tujuan hidupnya, pada visi berkeluarganya. Kalau orang punya visi, dia pasti punya misi. Kalau orang punya misi, dia pasti punya program kerja. Maka mulai dari visinya harus kita rekonstruk dahulu betul-betul. Apa sih visi kita berkeluarga? Karena mendidik itu nanti seninya ke arah mana kita akan bawa, gitu. Yang jelas di dalam kitab Tuhfatul Maudud karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menuliskan barang siapa menyia-nyiakan pendidikan yang berguna untuk masa depan anaknya dan putra-putrinya dibiarkan begitu saja, sungguh dia akan menjadi orang tua yang paling merugi. Kebanyakan anak menjadi rusak moralitasnya disebabkan faktor orang tua yang menyia-nyiakan pendidikan anaknya. Akibatnya anak itu tidak berkembang akal pikirannya dan tidak mendatangkan manfaat di masa depannya untuk kedua orang tuanya. Baik Bapak Ibu, ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu,
Saya eh, hanya memiliki pengalaman dengan satu istri dan 4 orang anak. Dan kemudian saya memiliki atau mengelola lebih dari 124 orang tua ya di sekolah adab itu. Dan juga ratusan orang tua di sekolah-sekolah dan pondok di Persatuan Umat Islam. Masalahnya macam-macam. Menikmati itu juga hal yang penting ya. Jadi saya berpikir gini, ini seni juga. Kalau kita ingin dimudahkan mengurus anak kita, maka kita pun harus aware dengan anak orang lain. Contoh, saya kalau ke masjid ngelihat anak-anak habis zikir, habis sholat ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian kabur kalau di Indonesia, kalau di Qatar kan enggak ya. Di Indonesia kabur dia. Itu saya nggak bisa tuh nengok begitu tuh. Langsung, sini, kumpul, zikir, doa, gitu kan. Padahal bukan anak kita, anak orang lain. Nah, kenapa kita juga harus aware dengan anak orang lain? Satu pesan yang saya pegang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi kalau kita pengen dimudahkan urusan kita, permudah urusan keluarga lain. Makanya mendirikan sekolah itu cara kita dimudahkan di urusan kita sebenarnya. Ya, karena kita memudahkan urusan-urusan daripada keluarga orang lain. Nah, saya ingin mengawali dengan satu nasihat, satu paragraf sebenarnya dari Imam Al-Ghazali. Beliau punya kitab bagus ya, judulnya Al-Adab Fid Din. Adab dalam beragama. Jadi Imam Al-Ghazali ini kan hidup di tahun 1111. Waktu itu yang membawa beliau ke Bani Seljuk itu adalah Nizamul Muluk, wazirnya Al-Parslan ya. Wazirnya Al-Parslan dan Sultan Meliksyah ya. Jadi di masa keemasan Islam gitu. Islam itu sedang menang. Yang menarik, di masa kepemimpinan Islam sedang menang, orang-orang soleh banyak, gadget belum ada, gitu ya. Itu Imam Al-Ghazali sudah nulis tentang pentingnya adab orang tua kepada anak. Nah ini juga penting ya, kadang-kadang kalau kita bicara adab antara orang tua sama anak, kita lebih serius memperhatikan adab anak sama orang tua. Kamu harus beradab sama orang tua. Tapi nasihat Al-Ghazali ini beda. Dia justru nunjuk kepada kita, kamu harus beradab sebagai orang tua. Nah, gitu. Jadi kalau kita ingin anak kita beradab, dahuluilah kita punya adab kepada anak-anak kita. Kalau kita ingin di usia tua anak kita selalu membersamai kita, maka investasikanlah waktu kita untuk membersamai anak-anak kita. Nah, kalau untuk urusan ini keluarga Qatar nggak usah saya ajarin, karena nggak bisa kemana-mana juga di Qatar kan. Udah, udah begitu ya. Menarik kalau di Qatar nih, ibu-ibunya juga pada di rumah ya, semuanya aktifnya di oil and gas ya, ibu-ibunya semua di oil and gas ya, di dapur maksudnya. Nah, jadi ini luar biasa ya, pastinya keluarganya lebih terperhatikan. Gitu. Nah, dari paragraf Imam Al-Ghazali itu, singkatnya saya buat satu flow ya. Al-Ghazali menasihati adab orang tua kepada anak itu, satu, hormati anak kita. Ya, terjemahan yang tepatnya mungkin muliakan anak kita. Muliakan anak kita. Kok bisa muliakan anak kita? Karena anak itu adalah anugerah dari Allah. Dia titipan, dia amanah. Tapi Ustadz, dia itu beban Ustadz. Betul nggak? Dia beban. Tapi orang beriman diberikan mindset oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Enggak mungkin Allah bebani saya dengan anak kecuali saya pasti sanggup menjadi ibu yang baik, jadi ayah yang baik. Itu mindset. Jadi
muliakan dia karena ini titipan Allah. Berapa banyak keluarga yang belum dititipin anak gitu. Nah, kalau kita mengawali dari memuliakan anak kita, itu akan mendorong kita untuk menjaga sikap kita kepada anak kita untuk tidak pernah menggoreskan luka, melukai fisik dan jiwanya. Enggak. Kita akan jaga sikap kita. Kemudian kita akan terdorong untuk membantu anak kita supaya terbiasa berbuat baik. Ya. Jadi kalau anak kita bahkan sudah mencintai kebaikan, itu justru harus dikuatkan kebaikannya. Jangan dipertanyakan. Gitu. Saya punya pengalaman ya, 15 tahun yang lalu lah, mengumpulkan anak-anak pemuda di sebuah kampung untuk ngaji. Ngaji di rumah-rumah kan. Nah, ada salah satu murid saya itu yang ternyata saya baru tahu kalau batal wudhu, dia wudhu lagi. Ya kan? Setiap batal wudhu, wudhu lagi. Itu kolam ya? Oh ya, Masya Allah. Ya. Jadi batal wudhu, wudhu lagi. Nah, maka kemudian suatu ketika pengajiannya di rumah bapak itu, di rumah dia ada bapaknya. Gitu kan? Nah, bapaknya ini nanya kepada saya, Ustadz, anak saya kok aneh Ustadz ya? Habis wudhu, kalau batal wudhunya batal, dia wudhu lagi Ustadz. Ini aliran apa Ustadz? Saya tersentuh ya. Dia nanya sama saya, guru ngajinya saya. Aliran apa nih Ustadz? Nah itu maksud saya pertanyaan yang orang tua tuh nggak paham kalau kebaikan malah bukan didukung, tapi malah dipertanyakan. Kita mungkin nggak harus seperti dia kalau wudhu, kalau batal wudhu, wudhu lagi. Karena kecenderungan setiap anak itu beda-beda. Tapi ada sahabat yang kecenderungannya begitu. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Karena amal sederhana itu terompahnya udah didengar di surga kan begitu. Tapi ada anak lain tuh yang punya kelebihan yang lain. Apa itu? Dia itu sejak umur 13 tahun sampai meninggal nggak pernah meninggalkan sholat tahajud. Siapa itu? Abdullah ibn Umar. Gara-garanya beliau pernah ketiduran di masjid, ya kan? Kemudian mimpi dibawa dua orang malaikat ke dalam neraka. Beliau melihat neraka itu ada batas-batasnya. Ketika beliau masuk, ketakutan, datang malaikat satu lagi membawa dia ke atas. Habis itu terbangun. Ya, makanya ingatkan sama anak kita, hati-hati kalau tidur di masjid. Gitu kan. Nanti mimpi ketemu malaikat masuk neraka. Apa itu artinya? Itu kan dibawalah oleh Hafsah kepada Rasul SAW. Nah Rasul SAW memanfaatkan mimpi itu untuk menanamkan nilai kebaikan pada jiwa Abdullah ibn Umar. Eh, Nabi bersabda, engkau akan selalu berada dalam kebaikan selama engkau tidak meninggalkan tahajud. Sejak saat itu beliau cinta tahajud. Nah, jadi setiap sahabat itu punya kelebihannya. Baik yang datang dari dalam dirinya maupun yang didoakan oleh Rasul SAW. Misalkan ada pemuda lain yang juga punya kelebihan, yaitu kelebihan dalam menafsirkan Al-Quran. Intinya sejak kecil dia senang belajar tafsir lah gitu. Ya, siapa dia? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Karena Rasul pernah mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah ajarkan dia, jadikan dia faqih dalam agama dan alim dalam menakwilkan ayat-ayat Allah. Makanya nanti kita lihat para ulama salaf dan khalaf menakwil. Imam Al-Bukhari melakukan takwil. Karena beberapa ayat Quran kalau tidak ditakwil tidak bisa difahami. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah jangan membebani anak kita dalam kebaikan di atas kemampuan mereka. Apa nih? Kan kita paling tahu nih takarannya gitu ya. Misalkan kita suruh cabut rumput, ya kan? Saya dulu termasuk yang sering disuruh cabut rumput kalau pulang sekolah. Karena kita miara miara satu ekor doang sebenarnya, kelinci. Ya. Kalau pulang cari rumput, oh cari rumput, potong gitu kan. Nah yang dicari kan sedikit, kecuali ambil rumput 1 hektar itu di luar beban kita. Jadi orang itu mengukur ada ukurannya. Contoh
kita eh, gini, ibu-ibu banyak yang sering memberi hukuman anaknya push up. Bagus nggak, Bu? Bagus nggak? Eh? Nggak, push upnya sendiri bagus nggak? Nah, ini dulu penting ya. Jadi kalau ada yang cenderung nggak bagus itu karena menganggap push up itu hukuman, betul. Padahal push up itu kebutuhan kita setiap hari, ya, kebutuhan kita setiap hari. Kayak anak saya ini lagi libur nih dari Gontor ya, dari libur di Gontor. Itu dia bilang, aku memang nggak usah disuruh push up, Bi. Aku memang ada program push up setiap hari, gitu ya. Jadi masa di rumah tuh dia udah kebiasaan push up gitu. Dan memang sebelum masuk Gontor saya juga sering menghukum dia dengan push up, ya. Nah, ini kita bicara hukuman ya, lompat sedikit tentang hukuman ya. Bagaimana bagaimana filsafat dasar memberikan hukuman? Kita bisa ambil satu pesan dari Rasul SAW, wa'at bi'is sayyi'ah al-hasanata tamhuha. Jadi kalau anak kita melakukan sebuah kesalahan, yang kita lakukan adalah sadarkan dia bahwa dia salah. Ada dasarnya. Karena ketika dia sudah sadar bahwa dia salah, maka lanjutkan dengan pertaubatan, istighfar. Setelah itu, lanjutkan dengan program kebaikan. Niscaya program kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Jadi hukuman yang berorientasi menghapus kesalahan. Apa itu kebaikannya? Nah, sekarang kita sepakati apa saja. Tadi push up, baik nggak? Baik, baik bagi apa? Bagi fisik kita, bagi jasad kita. Baik, lakukan. Maka insya Allah dia akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Nah, takaran push up-nya berapa kali? Nah, ini di sini bicaranya. Ya, bicaranya. Katakan kita buat push up 5 kali, masih ada ukuran. Tapi kalau push up 50 kali, nah itu mungkin berlebihan, kurang baik kan? Nah, itu satu contoh. Jadi mindsetnya itu mindset yang membuat anak juga bisa bertanggung jawab gitu ya. Nah, saya memberikan hukuman push up itu adalah begini. Misalkan anak laki-laki kan sering main ya. Bi, aku main sore, Bi. Oke, jam berapa pulang? Gitu kan? Jam berapa pulang? Karena kalau anak nggak ditanya jam berapa pulang, dia pulangnya maghrib. Nah, pulang maghrib itu kurang adab karena dia harus persiapan untuk sholat maghrib kan. Nah, maka saya bilang ya udah main sampai 5.15 ya. Nah, ketika kita ngobrol sama anak laki-laki itu beda dengan anak perempuan, seninya beda. Anak laki-laki jangan diberikan arahan terus karena nanti dia akan jadi kurang percaya diri. Tapi anak laki-laki itu diberikan beberapa pilihan, dia yang memutuskan. Nah, contoh saya pengennya dia 5.15 pulang, pengennya. Maka pertanyaannya adalah, kamu mau Abi izinin 5.15 apa 5.15 apa 5.10? Dia pasti jawabnya, tapi yang mutusin siapa? Dia. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau anak laki-laki itu jangan, kamu harus 5.15. Kenapa, Bi? Enggak ada pakai kapi, pokoknya 5.15. Nah, itu lama-lama akan menghilangkan kepercayaan diri anak. Dia punya ruang memilih itu hilang. Ini diambil dari dialog Nabi Ibrahim dengan anaknya. Ya, ini aroka fil manam an azbahuka fanzur maza tara. Nah, itu kan. Abi ngelihatlah, Abi mimpilah, ngelihat Abi menyembelih engkau di dalam mimpi. Menurut pendapatmu bagaimana? Gitu kan. Kan sebenarnya Nabi Ibrahim bisa saja bilang, bapakmu nih Nabi loh. Kayaknya tadi malam mimpi itu ditafsirkan nyembelih. Kamu siap-siap ya. Wah, saya nggak berani. Pokoknya siap-siap, ini wahyu dari Allah. Kan bisa aja bisa kita Nabi Ibrahim kan. Tapi Nabi Ibrahim nggak katakan begitu. Fanzur madza tara. Bagaimana menurut pendapat? Jadi beliau yang memutuskan gitu. Nah, ini kita sedikit tentang hukuman. Karena itu seni. Ketika anak kita sudah sepakat 5.15, berarti harus ada konsekuensi. Dan yang namanya terlambat itu adalah 5.16. Iya kan? 5.16 sudah terlambat kan? Nah, apa konsekuensi terlambat? Itulah yang harus disepakati. Kalau saya lebih cenderung pada fisik. Kenapa? Karena di anak tumbuh
kembang itu fisiknya harus kuat. Saya harus bantu dia fisiknya kuat. Selain handphonenya tidak dapat, fisiknya harus kuat. Ya, karena saya ngelihat anak-anak sekarang suruh push up kagak ada yang bisa. Ya, bapaknya juga nggak bisa push up gitu. Saya pernah memperbaiki sebuah pondok pesantren di sebuah tempat yang saya tidak sebutkan namanya ya. Saya dikasih SK 2 tahun perbaiki pondok pesantren itu. Itu ketika saya masuk, ketika saya dari Depok jam 3 pagi, nyampe tempat itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi saya sidak pondok pesantren. Ternyata saya dapeti jam 6 pagi udah saya capek jalan naik mobil gitu ya, 3 jam gitu ya. Ternyata kiainya 2 orang lagi ngerokok di dalam kamar. Saya panik nih kan. Saya turunlah mau berwudu supaya nggak marah di situ. Pas mau wudu di tempat wudu ada santri 2 orang ngerokok juga. Nah, langsung kan. Saya bilang sini sini santri. Sekarang kita push up 60 kali saya bilang. Kita loh, bukan saya bukan nyuruh dia push up, kita. Saya ikut push up. Push up itu kan. Baru 14 itu santri udah berat gitu kan. Nah, di sini logika anak laki-laki kita bangun. Kenapa kamu nggak kuat push up 60 kali? Karena saya merokok, Kiai. Nah, kenapa Kiai kuat? Karena Kiai nggak ngerokok kayaknya. Gitu kan. Nah, gitu itu dialog gitu kan. Nah, jadi anak-anak, saya ingin cerita bahwa anak-anak muda itu nggak kuat fisiknya. Ya, nggak kuat. Makanya kalau kita ingin lahir anak yang beradab itu salah satu cirinya adalah fisiknya kuat, nggak mudah sakit, kokoh gitu. Ini kadang-kadang kita baru pulang dari Mesaid aja udah cuti kerja, gitu kan. Ya, terlalu manja gitu. Ya, padahal Ustadz Rokiin tuh pulang dari eh, puncak gunung ya kan, 3 hari 3 malam di hutan, besoknya udah kerja lagi beliau biasa gitu kan. Ya, biasa aja gitu, fisik kita itu jangan dimanjain gitu. Oke ya, jadi itu seni, seni memberikan hukuman. 5-16 dia terlambat. Nah ini menariknya anak nih, kalau kita udah buat akad sama dia ya, makanya kita kalau udah buat akad tuh sepakati. Begitu dia datang 5.16, kita tinggal senyum aja. Jam berapa tuh? Wah 5.16 Bi, tenang Bi, aku push up. Gitu kan, kalau udah disepakati ya. Push up berapa kali? 5 kali, udah 5 kali. Tapi kalau 3 kali berulang terus menerus, berarti ini 5 kali ini dosisnya terlalu kecil. Naikkan dikit, jadi 10. Gitu loh, pelan-pelan ya. Gitu. Dan saya ngelihat tuh, ini kan kita semua pasti meneliti ya anak-anak kita kan. Kalau gini gimana, treatment ini gimana. Jadi dia tuh kalau udah 5.15 ngebut tuh, brrr, naik sepeda, brrr, kenceng dia kan. Jadi anak saya karena nggak dibolehkan gadget, larinya ke sepeda. Ya. Jadi sepeda itu dia udah masuk muter-muter wilayah sekitar Depok itu, saya anggap cakep karena anak laki-laki itu harus mengetahui medan. Ya, harus mengetahui medan. Dia akan bergerak terus ke sana, bahkan sampai ke UI jauh dia kan naik sepeda, padahal masih SMP, cakep sebenarnya. Baik, tidak membebani dalam kebaikan di atas kemampuan mereka. Berikutnya, jangan memaksa saat mereka jenuh. Ya, jangan memaksa saat mereka jenuh. Ini mungkin kalau di sini jarang anaknya di pondok ya. Kalau kita di Indonesia kan anak-anak sebagian banyak di pondok. Di pondok itu tidur jarang. Nah, saya yang ngurus pondok tidurnya jarang. Tidurnya jam 10 malam, bangunnya jam 3 pagi. Berarti cuma 5 jam tuh tidur. Terus begitu kan. Kira-kira mimpinya anak yang tiap hari tidurnya begitu, mimpinya apa tuh? Pulang kan? Supaya pas pulang dia balas dendam tidur loh. Nah, saya ketemu orang tua itu ketika anaknya pulang ke rumah dan dia tidur terus, itu malah dimarahin sama orang tuanya. Kamu nih nggak ada bekas-bekas di pondoknya sama sekali. Harusnya kamu bangun jam 10 pulang tidur jam 10 bangun jam 3 gitu kan. Enggak, menurut saya tidak. Ini fase anak-anak yang sangat mendambakan istirahat sejenak. Selama dia itu masih menjaga hal yang fisik, yang prinsipil, apa itu? Sholat tepat waktu, dia punya agenda yang real, tilawah, membantu orang tua dan seterusnya. Tapi dia habiskan waktu untuk tidur, silakan. Nak, kamu tidur puas-puas ini, nak. Kumpulkan energimu, kan gitu. Karena enggak lama engkau akan kembali lagi untuk berjuang. Gitu loh. Nah kalau sampai di rumahnya pun dia seperti pondok, nah itulah yang kadang-kadang membuat anak itu jenuh. Ya di mana lagi dia bisa beristirahat.
Nah, itu saya kira satu ilustrasi lah, satu ilustrasi untuk jangan memaksa anak kita seketika jenuh. Imam Syafi'i pernah nasihatnya begini, kalau anak ini kita lihat nih, kalau anak kita lagi semangat, beri dia tugas-tugas agak lebih dikit. Tapi kalau anak kita sedang kurang semangat, tahan dulu tugas-tugas. Jadi dia wait and see, enggak, bukan stabil gitu. Dia fleksibel, sebagaimana mengikuti semangatnya anak-anak dalam belajar gitu. Ya. Berikutnya, tidak melarang mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Selama itu ketaatan jangan dilarang. Contohnya tadi ketika saya anak ada wudhu ketika dia batal lagi ya. Kemudian jangan membuat mereka sengsara dengan pendidikan yang salah. Nah ini juga penting. Makanya pendidikan yang benar itu seperti apa? Itu butuh materi khusus. Bagaimana pendidikan yang benar? Ini maksud saya begini. Kita ini di Indonesia ya, beberapa orang tua itu eh, punya apa ya? Punya persepsi begini. Ustadz, saya mah anak saya yang penting bisa sholat sama bisa baca Quran. Ustadz. Udah cukup Ustadz. Pernah dengar kayak gitu ya? Akhirnya kecapaian, anaknya memang bisa sholat dan bisa baca Quran. Tapi cuma itu saja. Nggak bisa yang lain-lain deh. Nah, maksud saya itu pendidikan salah. Karena Al-Quran tidak menyuruh kita sekedar bisa sholat dan bisa baca Quran. Tapi menyuruh kita supaya bisa, tetapi menyuruh kita supaya mendidik anak kita menjadi sosok khalifatun fil ardi. Khalifah di muka bumi itu pemimpin. Doanya kita aja waja'alna lil muttaqina imam. Nah, sekarang kita open mind aja. Yang disebut imamnya orang-orang bertakwa itu kira-kira fisiknya harus kuat nggak? Akalnya harus cerdas nggak? Jiwanya harus bersih nggak? Itulah tiga hal inti dalam dunia pendidikan. Ya, kalau Bapak Ibu belajar S2 pendidikan, ya, jadi apapun jurusan Bapak Ibu, ambillah S2 pendidikan Islam. Ya. Karena kita punya anak kan harus mendidik kan. Tetangga kita juga harus kita didik. Minimal ada S2 pendidikan Islam. Ambil di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Karena di sini ada orang Qatar, adiknya Prof. Didin Hafidudin, ya kan? Ya. Online, tapi harus ada offline-nya. Gitu. Jadi mohon doanya, insya Allah bentar lagi kita sedang mengurus kepatutan untuk bisa full online. Sekarang di Indonesia yang baru diizinkan full online, Universitas Cyber Muhammadiyah. Oh, Dr. Adian ya, insya Allah. Ya, nah Dokter Adian lebih nyeleneh lagi. Dia bilang begini, kita pengen buat S2 PKS, S2 Program Keluarga Sakinah. Itu ibu-ibu yang daftar udah banyak. Tapi nggak diizinin sama Kementerian Kemendikbud, nggak ada rumpunnya. Mana rumpun keluarga mana nih? Nggak ada. Kadang-kadang kita ini terjebak dengan hal itu. Makanya saya itu sedang menyusun satu program di mana kuliahnya serius, gelarnya ambil dari tempat lain. Gitu. Jadi kuliahnya itu benar-benar di sini. Gitu. Ya insya Allah nanti full online. Ya. Tapi sekarang belum diizinkan. Sedang proses kepatutan. Baik ya. Ini nasihat Imam Ghazali. Nah sekarang kita tadi baru mukaddimah ya. Kita sekarang masuk pada apa judulnya? Seni ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak. Baik. Bagaimana prinsip dasar mendidik anak? Ya, ini slide-nya sebentar. Ya, eh, ya ini saya pakai slide ini ya. Ini slide-nya belum update yang ini. Ke, ke Zoom, stop share, sharing lagi, screen ini. Baik, apa prinsip? Kok nggak ada?
Apa tadi ya? Gini, ini mana nih? Hilang ya? Bismillah. Eh, kenapa ya? Kamera, screen. Itu kan muncul, ya kan? Nah, gini aja. Ini colokinnya ke situ kali ya? Ya kan? Ini kan kenapa putih ya? Nah, gak apa-apa. Itu ada kan HDMI-nya? Nah, salah ke sana. Hmm? Iya. Zoom-nya di share screen. Iya. Iya. Dibesarkan boleh. Klik 2 kali di tengah. Ah, iya. Ini ditutup juga boleh nih, yang ini. Ah, baik. Eh, ketika kita bicara seni dalam mendidik anak-anak kita, apa prinsip-prinsip dasar dalam mendidik anak supaya seninya itu indah gitu ya. Yang pertama, muliakan anak kita. Tadi ya, saya sudah sampaikan anak itu anugerah, titipan, amanah. Dia adalah beban yang kita pasti sanggup untuk memikulnya, maka kejarlah kemuliaan dengan memuliakan anak. Nah, pesan itu diambil dari pesan Nabi SAW. Di mana Rasul SAW pernah bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahu. Muliakan anak-anak kalian dan perbaiki adab mereka. Muliakan anak-anak kalian dan baguskan adab-adab mereka. Maka perhatian para orang tua itu adalah bagaimana anak kita itu beradab. Diambil dari Quran surat At-Tahrim, surat 66 ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api nerakanya Allah. Suami jaga istri apa istri jaga suami? Hah? Jagalah keluargamu kan gitu. Suami jaga istri apa istri jaga suami? Suami jaga istri. Maka ayat itu untuk suami. Karena istri jaga suami paling supaya nggak nikah lagi kan gitu. Tapi kalau suami jaga istri, itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tafsirannya adalah adibuhum wa allimuhum. Tegakkan adab, ajarkan ilmu. Sejak saat itulah muncul mindset di jiwa para sahabat, ta'addabu summa ta'allamu. Adab dulu baru ilmu. Nah, adab itu bukan sekedar sopan santun. Meskipun sopan santun buah dari adab. Karena generasi sopan santun belum tentu siap menegakkan peradaban. Kan peradaban harus dibentuk oleh generasi yang beradab. Nah, generasi beradabnya jangan dipersingkat hanya sekedar sopan santun. Jangan. Meskipun sopan santun itu buah dari adab. Ya, misalkan satu budaya di sekolah adab itu adalah kalau eh, ketemu orang tua, kalau ayah bunda berkunjung ke sekolah adab itu nanti anak-anak dia biasa mencium tangan, gini. Cium tangannya kita ajarkan juga. Nah, gitu. Ini. Kalau kalau nggak diajarkan dia begini kira-kira kan? Ya. Nah, itu baik anak kepada guru atau orang tua atau tamu maupun kepada ayah bundanya. Itu diambil dari mana? Dari
tradisi Kesultanan Turki Utsmani tahun 1300 minimal sampai tahun 1924 gitu. Kalau mengucapkan salam, dia mengucapkan di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kepada sesama jenis berbeda jenis, dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu namanya adah budaya. Tidak harus begitu, tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang manusia itu perlu dilatih dengan satu bentuk budaya yang dia ta'assub dengan budaya itu membentuk satu kultur yang baik bagi dia. Ya. Bandingkan kalau tidak ada budaya itu di Indonesia, kadang-kadang anak itu lewat saja. Tapi ketika ada budaya itu dia nunduk gitu kan. Meskipun kalau di Arab kadang-kadang nggak cocok. Ya, saya pernah nunduk di depan orang Arab, ya mau kena, dia panggil sini, saya nunduk gitu, malah dimarahin saya. Jangan nunduk-nunduk, saya bukan Tuhan. Nah, jadi itu budaya namanya. Sama seperti kalau orang Arab kan seneng kalau dipegang jenggotnya saya. Orang Saudi maksudnya, kalau Qatar nggak tahu. Masya Allah luar biasa gitu kan. Itu ininya dibuka, dicium ininya kan. Itu Arab. Jangan coba-coba sama kiai di pondok. Ya kan? Kiai Masya Allah ya. Terus dibuka, cium gitu kan. Kalau ini cium mungkin masih ada ya kan. Kalau jenggot dipegang-pegang itu nggak umum kalau di kiai. Itu namanya adah, budaya. Al-adat itu muhakkamah, menghormati adat itu sebagai satu referensi. Oke, jadi muliakan anak kita dan perbaiki adab mereka. Nah, adab yang saya maksud adalah adab yang kita ambil sanad keilmuannya dari Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Orang Bogor, umur 92 tahun, sekarang jadi tokoh di Malaysia, masih hidup. Pertanyaannya kenapa Al-Attas? Ya karena memang 100 tahun terakhir kita hidup ini, orang yang berjibaku bicara di Saudi, di Jeddah, di Pakistan tentang pentingnya adab itu dia memang. Nggak ada lagi yang lain. Orang Arab saja dulu awalnya bingung. Kenapa harus ada islamisasi ilmu? Ilmu itu sudah islami. Kami udah pakai jubah, udah pakai apa, kami udah islami. Tapi setelah dijelaskan oleh Al-Attas, Islam tidak Islam itu ada di dalam kepala no awalnya. Gitu kan? Karena ini tampilan. Di dalam kepalanya udah islami belum? Nah, di situ baru orang Arab mulai paham. Itu di konferensi pendidikan Islam tahun 1977 di Jeddah. Adab yang dimaksud adalah the discipline of mind, soul, and body. Disiplinnya akal, jiwa, dan jasad. Kalau anak kita ingin beradab, akalnya harus cerdas nalaristik. Melalui apa? Gizinya ilmu nafi, hanya ilmu yang bermanfaat. Sekolah nggak boleh ngajarin ilmu yang nggak bermanfaat. Ngapain kan? Ngabisin umur, ngabisin waktu. Ya, prosesnya olah pikir. Nah, ilmu yang tidak bermanfaat boleh diajarin tapi pakai pengantar. Misalkan anak-anak kita mau belajar teori Darwin ya. Ini teori Darwin adalah salah satu contoh kebingungan orang Barat. Kita sedang belajar kebingungan orang Barat dulu ya. Anak-anak nanya, kenapa kami harus belajar Ustadz? Kebingungan orang Barat, dan kita tambah bingung. Nggak apa-apa belajar, karena nanti masuk soal ujian Eptanas. Gitu kan. Nah, dulu gitu ya. Nah, jadi kok masuk ujian Eptanas? Nah, nanya jangan sama saya, tanya sama presiden. Gitu kan. Itu. Jadi pakai pengantar, ada pengantar itu boleh. Tapi kalau ada pengantar jangan ngabisin waktu. Kemudian jiwanya harus bersih. Jiwanya harus bersih. Jiwa bersih itu gizinya adalah wirid, zikir, dan doa melalui olah rasa. Di antara caranya, ya, contoh saya menggunakan metode di sekolah adab itu setiap hari sebelum pulang, baik ada masalah tidak ada masalah, antar murid selalu melakukan salapatus sodar, saling melapangkan dada. Mohon maaf ya hari ini, saling memaafkan, saling pelukan, saling cipika-cipiki semua. Pulang itu udah tanpa dendam. Jadi mereka bicara jujur, ada masalah apa, hari itu selesai. Jadi kalau ada masalah, hari itu selesai. Karena pendidikan yang baik itu selesai di hari itu juga. Jangan dipendam-pendam sampai bagi rapot gitu ya. Udah pas bagi rapot yang ngambil pembantunya pula gitu kan. Makin persoalan gitu. Nah, yang ketiga adalah jasadnya. Jasadnya harus kuat. Gizinya ada dua, makanan yang halal dan thayyib dan exercise. Latihan-latihan yang memang dibutuhkan untuk fisiknya. Nah, itu nanti kita diskusi apa ya untuk usia SD. Saya memilih untuk sekolah adab itu usia SD itu anak harus sudah selesai renang 4 gaya di kedalaman 3 meter. Baik dengan teknik kicking, bubbling, diving.
dan seterusnya. Dan alhamdulillah 4 tahun ini ternyata anak-anak sudah pada selesai itu 4 gaya itu. Meskipun tidak halus, tapi ya dia sudah bisa 4 gaya. Bahkan anak kelas 3 itu saya upload di Instagram sekolah adab ya. Baru saja memenangkan juara 2 lomba gaya bebas 25 meter. Nah lomba-lomba itu nggak dikoordinir oleh sekolah. Karena sekolah itu kesuksesannya bukan piala, tapi kesuksesannya pada perubahan adab. Nanti lomba-lomba itu program orang tua masing-masing. Gitu ya. Nah saya menyampaikan ini supaya kita tuh punya alat ukur. Kita harus harus sebagai seorang guru itu, karena bapak ibu siap nggak siap ketika kita punya anak, kita udah jadi guru itu. Mau background pendidikan kita macam-macam, kita udah jadi guru, harus belajar ilmu tentang mendidik. Nah, ketika kita bicara mendidik, yang diperhatikan 3 unsur: akal anak kita, jiwa anak kita, jasad anak kita. 3 hal itu. Prosesnya, gizinya, metodenya, semua kita pelajari. Dan semuanya nggak boleh ngarang, nggak boleh pakai perasaan. Ada nasnya, Al-Quran, As-Sunnah, ijma, qiyas itu menjelaskan banyak hal. Jadi muliakan anak kita. Eh, Ketika kita memuliakan anak kita, akan lahirlah sifat kasih sayang dalam diri kita. Nabi SAW itu senang memeluk anak-anak. Ya, saya juga senang memeluk anak-anak. Ya, anak-anak sekolah adab tuh kelas 1, kelas 2, ayo peluk, semua pada peluk gitu kan. Aku peluk Ustadz, peluk gitu. Jadi kita harus sering memeluk. Jangan anak kita aja, anak-anak sekitar kita peluk gitu kan. Gendong dia seterusnya, senang memeluk mereka. Ya, kalau anak laki-laki senang ditepuk-tepuk, ya kan? Anak laki-laki kalau kita bicara dengan mereka, mungkin matanya nggak nengok kita. Dia mungkin kita ngomong dia gini-gini, ya kan? Tapi telinganya ngelihat, telinga kirinya tuh ngelihat. Maka pastikan suara kita orientasi ke telinga kiri dia. Ya. Kalau anak perempuan itu nengok harus mata ketemu mata. Nih kamu ya, begini. Jangan kasih pilihan anak perempuan, arahan. Dia akan ikut arahannya. Kalau laki-laki ngomong di telinga, pilihan. Gitu. Kira-kira begitu ringkasnya. Dan Rasul SAW senang memeluk anak-anak orang lain dipeluk. Makanya ketika disebutkan eh, orang-orang Baduy bingung, kami nggak pernah meluk anak-anak kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku punya apa yang Allah hilangkan dari sikap kasih sayang kalian. Ya, atau dalam yang lain, man la yarham la yurham. Orang yang nggak punya kasih sayang dia nggak akan disayangi. Nah, ketika kita memuliakan anak-anak kita, kita akan mencintainya, menyayanginya, dan memuliakannya. Ini contoh ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bersaksi begini. Di antara anak-anak Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang paling mirip dengan Nabi dalam kata-katanya, perbuatannya, itu adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi Sayyidah Aisyah cerita, Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau sedang duduk di kursi eh, yang beliau senang duduk, ketika Sayyidah Fatimah datang, beliau sebagai ayah yang Nabi, ya, itu berdiri gini. Kalau anaknya datang dia berdiri. Wajahnya tersenyum. Kemudian memeluk anak perempuannya. Memegang tangannya. Ditarik, suruh duduk di tempat beliau. Gitu. Kurang apa itu Nabi? Berdiri Nabi, sebagai Nabi. Berdiri, tersenyum, memeluk, memegang tangannya, bawa ke duduk. Itu berbekas di anak perempuan. Maka ketika Nabi ke rumah Fatimah, Fatimah memperlakukan Nabi seperti itu juga. Kata Sayyidah Aisyah, beliau berdiri, ya, memegang tangan ayahnya, menciumnya, dudukkan di tempat duduk yang mulia. Sama persis kata Sayyidah, mirip. Jadi Sayyidah Fatimah itu banyak memiripkan perkataan perbuatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita memuliakan anak kita, itu akan membuat kita mau mendengarkan dan berkomunikasi efektif. Nah, studi kasus dari surat Yusuf ayat 4 sampai 5, ketika Nabi Yusuf mimpi
ketika masih kecil, melihat 11 bintang, matahari dan bulan, dan semuanya sujud kepadaku. Maka beliau bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, itu artinya apa? Ya. Dan anak-anak itu memanggil ayahnya dengan panggilan yang luar biasa. Bukan ya abi, tapi ya abati. Karena memang bapaknya juga manggil anaknya dengan panggilan yang juga luar biasa. Ya bunayya. Jadi anak pun ngikut. Kadang-kadang ada keluarga manggil, botak sini botak. Tuyul sini tuyul, gitu kan. Apa? Gundul sini gundul. Ngendut sini ndut, gitu kan. Body shaming gitu ya, body shaming. Jadi ternyata pembulian itu ada dari ayahnya langsung. Nah ini kira-kira kalau diterjemahkan sekarang bagaimana nih? Jadi kalau kita lagi sibuk kerja gitu ya, anak kita manggil, Bi, aku mau cerita nih Bi, apa yang kita lakukan? Tinggalkan pekerjaan kita. Oke, kita masih ada kerjaan, katakan, nak 5 menit ya, selesaikan. Setelah itu, nak sini nak, kamu mau cerita apa tadi? Mata ketemu mata, kepala sejajar dengan kepala kalau bisa. Ya, itu sudah logik. Orang-orang barat yang nggak belajar agama tuh logiknya begitu dia. Orang barat nih, nggak kenal agama, badannya tinggi-tinggi. Anaknya baru kecil sama sama kita. Kalau anaknya pengen ngomong, dia jongkok. Nah, saya ngelihat Anies Baswedan ketika datang, ada laki-laki, beliau sedang makan di rumah Pak Yusuf Kala ya, di Makassar ya. Dia makan, kemudian datang ada orang dewasa tapi tubuhnya nggak tinggi. Beliau langsung refleks duduk gitu. Jongkok ngelihat mata ketemu mata. Jadi anak itu merasa diri, atau anaknya diangkat ke atas kursi untuk bisa satu mata. Itu intinya mata ketemu mata gitu. Itu memuliakan anak kita. Dia juga belajar, oh aku dimuliakan. Dan yang kedua juga komunikasi jadi efektif. Ya, jadi langsung tuh nyambung. Oke ya, itu yang pertama, memuliakan anak. Yang kedua, mendahulukan adab sebelum ilmu. Kenapa adab itu didahulukan sebelum ilmu? Yusuf bin Al-Husain rahimahullah ta'ala dulu pernah mengatakan, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan lebih mudah memahami ilmu. Logikanya begini, ilmu itu punya siapa sih? Punya Allah. Al-ilmu minallah. Al-ilmu bita'allum. Jadi yang punya ilmu akan ngasih ilmu kalau dia ridho. Nah, jadi gimana tuh cara menghadirkan keridhaan Allah? Ilmu itu prosesnya masuk ke akal dulu. Dari akal turun ke dalam jiwa. Nah, maka target dalam pendidikan itu adalah sampai kepada jiwa. Karena nanti jiwalah yang memerintahkan jasad untuk beramal. Itu teori dasarnya. Maka jangan merasa cukup kalau anak kita udah hafal Ustaz 30 juz. Sudah hafal matan Tuhfatul Atfal. Sudah hafal kitab matan takrib. Hafal banyak persoalan nih. Pertama, hafalnya hanya bahasa Arab. Orang Indonesia ngafal matan bahasa Arab nggak ngerti bahasa Indonesia. Itu udah masalah pertama. Oke, dia ngerti arti, tapi dia nggak paham. Itu masalah kedua. Ya, maka dia hanya berhenti di akal, nggak turun ke dalam jiwa. Itu kurang lebih mirip dengan pesan Rasulullah SAW. Nanti di akhir zaman ada banyak orang bacaan Qurannya bagus, tapi nggak masuk ke dalam tenggorokan. Ya, dan penghafal Quran itu sudah ada kasus-kasus kecil sekarang di Indonesia. Yang terbaru adalah kasus penghafal Quran mahasiswa yang berzina dengan pacarnya di kamar marbot 3 kali, ya, ya enggak. Sebelumnya di radio, ini enggak ada, oh ada rekamannya. Di sebuah radio kan, itu ada guru tahfiznya penghafal Quran 30 juz. Dia mengenalkan setoran, tapi berlaku LGBT. Ketika kemudian diingatkan, ini problem 2 kali. Ketika diingatkan dia bilang, nggak salah kok Pak, LGBT nggak apa-apa. Jadi ada kesalahan pertama, ada kesalahan kedua. Istilahnya jahlul murokab. Ya, 2 kali salah gitu ya. Kesalahan berganda. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Itu persoalan paling berbahaya itu. Kalau orang tahu dirinya tidak tahu, itu masih mudah diperbaiki. Ya. Ada lagi seorang penghafal Quran yang menikahi seorang perempuan
baru sepekan udah diceraikan. Apa katanya? Saya ini kan penghafal Quran, istri saya harus cantik. Istri saya sekarang kurang cantik nih. Coba ini. Ini akhlak. Jadi dia hafal Quran tapi akhlaknya tidak Qurani. Paham ya? Itu makanya jangan jangan batasi. Pokoknya kalau udah bicara pendidikan jangan batasi. Pokoknya Ustadz, anak saya yang penting bisa baca Quran, bisa sholat gitu kan. Ada lebih tinggi lagi. Yang penting anak saya hafal 30 juz Ustadz. Nanti dia jadi dokter penghafal Quran gitu kan. Jangan terlalu sederhana. Nah, maka saya punya pemikiran dan itu yang saya kerjakan di sekolah adab. Hafal Quran itu baru tangga pertama dalam sejarah peradaban. Itu pun nggak dipaksakan oleh semua anak. Iya, nggak dipaksakan oleh semua anak. Jadi eh, eh, logikanya gini, kalau anak di usia SD sudah hafal 30 juz, di usia SMP kita bisa mengembangkan keilmuan berbasis hafalan Quran, gitu lah. Ya, itu target besarnya, gitu. Gratus, gratus ya, gratus. Oke. Nah, mendahulukan adab sebelum ilmu. Tadi Ustadz Rokiin membaca Quran surat Luqman, pesan-pesan dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Itu menunjukkan bahwa yang mendidik itu ayah apa bunda? Ayah. Itu clear. Jadi kalau ada ayah tidak mau mendidik dan dia malah berpersepsi tugas saya kan cari uang, tugas mendidik tugas perempuan. Itu pertanda dia nggak pernah tadabur ayat-ayat Allah. Nggak pernah. 4 dari 17 dialog orang tua dengan anak di dalam Al-Quran, 14 dialog itu yang dilakukan oleh ayah. 2 dialog oleh bunda. 1 dialog oleh ayah bunda. Yang tidak disepakati itu keluarga siapa? Sebagian mengatakan keluarga Abdurrahman bin Abu Bakar. Tapi kata Sayyidah Aisyah, bukan, itu bukan saudara saya. Itu keluarga yang lain. Ya. Tapi ada 14 dialog ayah. Jadi kalau kita punya suami pendiam, itu urusan dia. Tapi kalau anak, jangan dianggurin. Disebut mendidik itu ngobrol. Ustadz, saya udah mau ngobrol nih. Ngobrolin apa? Tenang, copy paste aja dari 14 ayat itu. Ya kan? Minimal tuh. Termasuk copy paste omongan ini kan omongan besar. Omongan mulia. Copy paste aja ngomongin itu. Ya. Misalkan Nabi Ibrahim ngomong sama anaknya, ya baniya, innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pernah nggak suami kita ngomong gitu? Kira-kira dalam bahasa kita, nak, bersyukurlah kamu ya nak, lahir dalam kondisi Islam. Jangan sampai nak engkau mati kecuali dalam kondisi Islam ya nak. Ah, pernah nggak suami kita ngomong gitu kan? Sederhana aja. Copy paste aja dari Al-Quran gitu. Nah, kalau ayat ini menarik. Kira-kira ayat ini bicara begini. Nah, kalau engkau buat perbuatan baik yang mungkin engkau pandang kecil, itu kira-kira ibarat biji sawi. Engkau bawa biji sawi jalan di tengah orang. Orang tahu nggak bahwa di tanganmu ada biji sawi? Nggak tahu ya. Nah ini biji sawinya di dalam batu. Batunya di dalam bumi. Siapa yang tahu ada biji sawi di dalam batu di dalam bumi? Nggak ada yang tahu kan? Orang meremehkan. Tapi nak, biji sawi tetap biji sawi. Perbuatan baik tetap perbuatan baik. Itu besar nak di hadapan Allah. Nah, tapi Abi pengen masuk kerja nih jam 7 nih, gitu kan? Tapi Bi, aku pengen nanya, perbuatan baik yang dimaksud sebesar biji zarro itu apa? Nanti kamu tanya sama wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya. Gitu. Siapa? Istri kita. Gitu. Jadi suami itu adalah kepala sekolah, Bunda. Jadi bunda-bunda ini adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kebayang kalau bapaknya nggak ikut mendidik, itu bunda saya udah ngebayangin capek didik anak itu. Karena anak itu mau diteriakin berkali-kali, kadang-kadang nggak dengar. Tapi kalau bapaknya batuk dikit, nanti langsung kembali lagi gitu. Itu namanya kepala sekolah gitu. Di kepala sekolah itu ngasih pengantar ilmu, ngasih alat evaluasi, dan evaluasi itu harian. Nabi SAW itu saya duga dari beberapa riwayat ya, selalu berkomunikasi dengan istrinya pada waktu Isya sebelum tidur. Itu pastinya salah satunya mendiskusikan masalah anak kita gimana hari ini gitu. Ya. Jadi jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Tidak lahir peradaban kecuali kita membiasakan dia dengan adab-adab yang kecil. Kata
Imam Al-Jazairi pernah mengatakan begini, jangan engkau tinggi-tinggi ingin menegakkan peradaban sebelum engkau terbiasa menegakkan setiap huruf dalam Quran. Jadi kita tuh jangan remehkan kecil-kecil. Rasul SAW jangankan anak beliau, anak orang lain. Ada makanan banyak, anak orang lain di dalam penjagaan Nabi itu makan dengan tangan kiri, makan ngambil dari yang jauh. Kalau kita mungkin bilang, lucuan aja nggak apa-apa Ustaz, tuh anak-anak biasa kan gitu. Tapi kan enggak. Yang kita lihat Nabi SAW, nah sini, kul biyaminika, wa kul mimma yalika. Dan itu berkesan, bagi anak itu berkesan. Udah besar dia yang cerita kan. Dulu aku waktu itu masih kecil, begini. Maka berikanlah bekas-bekas baik, konsisten, positif sama siapapun, anak-anak, baik anak kita maupun anak orang lain, gitu ya. Nah, nanti bunda kalau udah dikasih pengantar begini kan mudah. Oh, maksud ayahmu perbuatan baik itu adalah tadi masuk ngucapin salam. Ngucapin salam juga suaranya harus keras ya. Kalau di Indonesia banyak orang ngucapin salam tapi Assalamualaikum. Gak ada yang dengar gitu kan. Udah ngucapin salam belum? Udah tadi. Nah, dia lupa ngucapin salam itu kan kepada orang, bukan kepada jin, gitu kan? Gitu kan? Assalamualaikum, jin doang yang dengar. Itu juga jin sama dia kan, khodam dia. Nggak dengar sama Allah. Nah, jadi assalamualaikum gitu. Ya. Kenapa biasakan amalan-amalan yang kecil? Karena ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang paling langgeng meskipun sedikit. Ya. Jadi jangan pernah remehkan yang kecil-kecil. Ya, karena Allah bisa karena biasa. Saya saya itu nggak enak kalau habis sholat nggak zikir tuh nggak, perasaannya nggak enak. Kenapa? Karena memang dari kecil tuh di kota Medan tuh sering zikir berjamaah. Pada sholat dia ikut zikir berjamaah. Nah pas pas saya udah besar nggak enak tuh kalau nggak zikir gitu. Ya. Jadi kok ada muncul perasaan itu? Nah, itu saya duga karena kebiasaan ketika masih kecil gitu kira-kira. Ya, ini contoh tadi. Ya gulam samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Berikutnya, prinsip dasar mendidik anak itu adalah bahagiakan anak dengan Al-Quran. Bahagiakan anak dengan Al-Quran. Al-Quran itu sumber iman, Bapak Ibu. Sumber adab, sumber ilmu, sumber amal. Rasul SAW bersabda, Al-adab huwal Quran. Inna hadzal Quran ma'dubatullah. Kalau kita ingin beradab, kurikulum pendidikan homeschooling di rumah dan schooling di sekolah, itu harusnya diambil dari Al-Quran. Bukan ada pelajaran Quran, bukan. Tapi semua kurikulumnya diambil dari Al-Quran. Kalau kita ingin beradab yang sempurna. Tapi berinteraksi dengan Al-Quran itu melelahkan, lelah. Siapkan anak kita untuk bahagia berlelah-lelah dengan Al-Quran. Ya. Itu diambil dari pengalaman-pengalaman sahabat bersama Rasul SAW. Ya. Jadi satu prinsip kenapa anak kita belajar Quran itu adalah bukan nanti supaya dia bisa jadi imam taraweh katakan misalnya, nanti kalau Ramadan jadi imam taraweh ya di kampung gitu kan. Tapi supaya anak kita beramal dengan apa yang dia hafal. Siapakah anak yang akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya? Dalam kitab At-Tibyan disebutkan anak yang beramal dengan apa yang dia hafal. Jadi orientasi beramal itu penting. Ya, orientasi beramal. Ada satu nasihat, satu sharing ya, dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Waktu itu beliau bersama pemuda-pemuda yang lain dalam usia menjelang balik. Kemudian disebutkan fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Summa ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi imanan. Kami dulu sebelum belajar Quran, kami ditanamkan iman oleh siapa? Oleh Nabi. Jadi Nabi itu menyempatkan ngajarin anak-anak. Sehingga ketika kami sudah punya iman, ketika kami baca Quran, ayat Quran itu nambah iman kami. Nah, orang beriman itu, Bunda sekalian, orang disebut beriman kalau dia bahagia.
Maka saya menerjemahkannya dengan kami dulu sebelum diajak berlelah dengan Quran, kami dibuat Rasul bahagia dengan Quran. Sehingga ketika kami sudah bahagia dengan Quran, kami berlelah-lelah dengan Quran, Quran itu membuat kami bertambah bahagia. Nah, dari sini muncul kurikulum bahwa ternyata kita harus membiasakan anak kita bukan sekedar menghafal Quran, tapi menghafal Quran dengan tadabbur. Dan itu jelas merupakan adab berinteraksi dengan Quran, adab tilawah Quran, bahkan obat bagi penyakit jiwa. Ibrahim Al-Khawas dulu mengatakan ada 5 obat penyakit jiwa. Obat pertama adalah qiraatul Qur'ani bitadabbur. Nah, para bunda yang bahasa Inggrisnya bagus-bagus di sini nih, tentu bisa merujuk dengan mudah ke quranunderstanding.org. Karena kami juga di Sekolah Adab ngambil dari Quran Understanding, cuma diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, itu ada bahasa Melayu, bahasa Urdu, bahasa Inggris. Itu bagus untuk jadi referensi kurikulum di homeschooling di rumah. Ya, jadi jangan karena anak kita sudah sekolah di international school, di rumah nggak ada homeschooling gitu. Jadi pendidikan itu ada 3, homeschooling, school schooling, environment schooling. Ya, di international school itu school schooling. Nah di rumah ini kan ada kepala sekolahnya tadi. Siapa? Ayah kan? Ayah yang menarik di sini ayahnya. Kenapa? Bulan Ramadan kerjanya cuma 5 jam, gitu kan? Deket lagi, gitu kan? Kemudian ada yang 4 hari kerja, 4 hari pulang, gitu kan? Ada yang seminggu kerja, seminggu pulang. Ini indah hidup di sini. Ya, indah. Nah, jadi melibatkan ayah-ayah berdaya itu luar biasa kalau di sini. Potensinya besar. Berarti potensi menghadirkan anak beradab itu lebih mudah di Qatar menurut saya. Ya. Baik, prinsip berikutnya adalah bantulah anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bantu anak kita berbakti kepada kedua orang tua. Kami di sekolah membantu anak berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan memberikan checklist yang spesifik ya. Misalkan checklist hari Senin dia membuatkan kopi buat ayahnya. Hari berikutnya misalkan dia memijat kaki ibunya gitu kan. Nah, kalau memijat kaki ibunya kayaknya ibunya pengen itu agenda harian gitu kan. Nah, jadi spesifik gitu. Nah itu harus kerjasama sama sekolah. Jadi sekolah akan membuat rekayasa bersama gimana yang dibutuhkan di rumah seperti apa itu nyambung gitu. Maka rahimallah walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada mereka. Ya. Bahkan Al-Quran mendorong kita untuk mengajarkan anak-anak kita doa kepada kedua orang tua. Ya, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, saya pernah menguji seorang anak yang kemudian dia itu ya ya tadi pas saya mau sholat asar, saya ajak sholat, dia sholat di samping saya. Habis sholat saya ajak zikir, yuk kita zikir. Habis itu doa. Doain orang tuamu ya. Coba Ustaz pengen dengar doa untuk orang tua apa? Kamu kelas berapa? Kelas 6. Di sekolah mana? Di SDIT yang tertentu. Berarti dia udah mau lulus. Oke, bacain doa orang tua ya. Eh eh lupa dia, Bu. Jadi saya ingatkan, Rabbighfirli. Oh iya, Rabbighfirli wali walidayya. Eh lupa lagi, Bu. Nah, saya insting pendidiknya langsung masuk nih. Diduga, saya menduga anak ini dulu pernah belajar doa kedua orang tua. Mungkin kelas 1, kelas 2. Tapi setelah itu lama nggak dimutabaah. Anaknya rajin ke masjid, tapi nggak pernah doa. Gitu. Ya, nggak pernah doa. Pokoknya habis salam langsung kabur, habis salam kabur. Terus tiba-tiba dia udah kelas 6 mau SMP. Lupa doa kedua orang tua. Kira-kira kita nyekolahkan anak sekolah dasar tuh ngapain sih gitu kan? Kalau yang dasar-dasar itu nggak selesai. Makanya definisi sekolah dasar itu ya dasar bisa wudhu dengan baik. Ini yang paling dasar ya. Kita mau bicara tinggi oke, tapi yang dasarnya kita mau bicara dasar yang lebih kompleks oke, tapi dasar yang paling sederhana jangan lupa. Wudhu yang baik, sholat yang khusyuk, zikir yang menikmati, doa yang benar, gitu kan? Itu yang paling dasar. Yang dasar-dasar itulah yang merupakan target pencapaian anak usia dasar. Baik. Ya. Nah ini disebutkan oleh
Imam Haddad dalam Nasaih Diniyah. Membantu anak untuk menjadi anak yang berbakti adalah dengan bersikap toleran dan berlapang dada. Tidak menyusahkan anak dengan berbagai tuntutan-tuntutan karena merasa bahwa orang tua harus ditaati. Juga tidak menuntut hal yang berat untuk dilakukan oleh anak. Terlebih lagi zaman ini adalah zaman di mana sifat berbakti dan orang yang berbakti kepada orang tua pun sudah sulit ditemui. Juga telah banyak tersebar kedurhakaan dan orang yang durhaka kepada orang tua. Nah, jadi secara umum beliau menasihati kita adanya semacam fleksibilitas dan pemetaan ya kira-kira kepada anak-anak kita. Baik, prinsip berikutnya dalam mendidik anak yang kelima berarti ya, yaitu adalah mendekatkan dengan masjid Bapak Ibu. Masjid itu adalah sumber cahaya. Ada di surat apa ini? Teori masjid itu adalah sumber cahaya. Ada di surat cahaya. Ya, surat cahaya. Ya. Surat cahaya itu surat nomor 24. Di ayat keberapa kata nur itu ada di surat cahaya? Karena surat cahaya berarti kan ada pasti ada kata cahaya ya. Nah itu nanti ditemukan ada di ayat 35. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah ila akhir ayat. Allah itu cahaya yang menerangi langit dan bumi. Makanya bunda-bunda itu butuh suaminya ke masjid dari baituna ke baitullah supaya dia bisa menerangi rumah-rumah kita. Itu kebutuhan kita di situ. Ya. Jadi jangan biarkan suami kita enggak memberikan cahaya. Cahaya itu dari masjid harus diambil. Makanya ayat 36-nya Allah melanjutkan fi buyutin azinallah. Ambil dari rumahnya Allah. Bagaimana? Anturfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Ketika dia sudah punya energi, dia siap bekerja. Bekerja itu kadang-kadang mengotori jiwa. Maka nanti dia akan sholat lagi. Nah, itulah kira-kira ayat 37. Mengambil cahaya dari masjid dan merawat sehari sholat 5 kali. Ya. Allah katakan di ayat ke-37. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakat. Jadi polanya itu begitu. Jadi kita yang butuh supaya suami kita ke masjid. Supaya apa? Supaya dia bawa cahaya. Gitu ya. Nah, maka dekatkan anak kita ke masjid. Pastikan di masjid itu ada pendidikan untuk anak kita. Tapi nggak ada Ustadz, kita buat. Gitu. Ya, kita itu orang yang senang mendesain, merekayasa. Kalau di masjid nggak ada program, kita buat program. Ya, ada program untuk anak SD, ada program untuk anak SMP, ada program untuk anak SMA. Kita buat. Kalau kita khawatir anak kita bermain dengan anak-anak orang lain, karena anak-anak orang lain kita lihat ada persoalan, bukan solusi satu-satunya anak kita nggak boleh bermain. Kita ajak ke rumah kita didik dia supaya membangun ekosistem bagi anak kita. Itu juga satu pilihan yang menarik gitu. Dan itu dilakukan oleh beberapa ummahat yang memang dia punya energi cukup gitu. Jadi karena nggak banyak orang tua yang serius dengan mendidik anak. Kita punya kelebihan, kita didik anak-anak orang untuk jadi ekosistem bagi anak kita sendiri gitu. Ya. Saya misalkan di rumah itu untuk anak yang ketiga ini kan laki-laki. Itu anak-anak ini pulang dari sini saya mau jadwalin mereka camping. Ya, yuk Ustadz mau camping nih, siapa mau ikut? Nanti sama anak saya sama Syakir. Aku ikut Ustadz, ikut Ustadz. Izin dulu sama bapaknya. Dari sini nanti kita camping. Gitu. Jadi saya membangun, nanti di camping kita buat program, gitu kan? Ya, terbatas aja, ya. Anak saya 1 sama anak-anak dia 5 untuk membangun satu ekosistem buat anak saya sendiri sebenarnya, gitu. Iya, meskipun anaknya nggak terlalu bermasalah juga di sana, tapi ya tetap kita bangun itu, gitu.
Ya. Nah, itu mendekatkan dengan masjid ya. Dan Rasul SAW juga membiasakan itu. Tapi satu hal yang juga penting kita sampaikan adalah ketika kita membawa anak kita ke masjid, itu juga kita harus biasakan dia dengan adab di masjid. Masjid ya. Misalkan anak kita kalau ketemu lapangan dia pasti lari-lari. Itu biasa. Justru bukan anak-anak kalau dia nggak lari-lari. Tapi kita bisa didik dia, nak, ketika sholat dimulai, Anda nggak boleh lari-lari. Ya, ayo kita hormati sholat dan seterusnya. Tapi kalau udah selesai sholat, Anda boleh, misalkan. Ini jangan sampai banyak anak-anak di Indonesia itu, kalau di masjid lari-lari, di lapangan nggak lari-lari, ketukar dia sekarang. Ya kan? Harusnya kan kebalik gitu kan. Nah, dan dunia pendidikan itu lengkap, kompleks gitu. Jangan nggak Ustadz, yang penting dia dekat dari masjid, jangan dimarahi. Oke, itu satu hal. Tapi ada hal yang lain juga yang harus kita bangun gitu. Ada orang bilang kepada saya begini, Ustadz, saya butuh sekolah yang ini anak saya ini nggak bisa diam, Ustadz, dia gerak. Saya nggak setuju dengan konsep anak yang kalau belajar harus diam, gitu kan? Saya butuh anak yang harus terus bergerak. Nah, saya mikir itu, masa sih anak itu, masa sih kita yang ngalah sama anak gitu kan? Tanpa anak harus tahu kapan dia bisa duduk, kapan dia bisa bergerak gitu kan? Di sekolah adab kami coba itu, dan sehingga kita udah bisa bilang ke teman-teman yang studi banding itu, coba Bu lihat, ini anak ini dulu, bukan dulu, sekarang juga dia tukang gerak, tapi ketika dia di kelas, dia begini, memperhatikan orang, gurunya, memperhatikan. Nanti jam belajar dia bergerak, luar biasa bergeraknya. Tapi dia tahu kapan dia harus duduk, kapan dia bergerak. Itu kan adab, disiplin, bukan dibebaskan gitu kan. Nah, itu namanya bicara pendidikan di sana. Nah, berikutnya, selain mendekatkan ke masjid, yang keenam adalah keteladanan orang tua. Keteladanan itu penting karena mendidik itu sebenarnya bukan ngajarin atau nguasain pemikiran anak kita. Mendidik itu cuma membagi kenikmatan iman, adab, ilmu, dan amal kepada anak-anak kita. Kalau kita belum menikmati, apa yang mau kita bagi? Buah itu nggak jatuh jauh dari pohonnya. Seperti apa anak kita, seperti itulah kurang lebih kita. Misalkan anak kita suka mukulin anak orang lain. Nah, itu meskipun belum tentu, tapi salah satu hipotesa adalah dia ngelihat ada pemukulan-pemukulan di rumah. Gitu. Potensi saja kira-kira. Jadi selalu seperti apa orang tua ini, saya pernah lihat kan, ada seorang anak senang gambar-gambar anime. Ini kok bisa gambar anime? Telusuri, telusuri. Ternyata yang ngajarin bapaknya. Gitu. Bapaknya aktivis. Karena memang ngajarin game, ngajarin ini. Ternyata bapaknya juga gamers. Nah, bapaknya kita panggil. Ente ya, ternyata ente sumbernya. Gitu kan. Berubah nggak? Oh, berubah, berubah dia. Jadi orang yang paling bisa marahin bapak itu hari ini adalah sekolah. Gak ada yang bisa. Ya, sekolah itu bisa marahin. Nggak boleh. Kalau Anda mau serius, berubah. Ya, ini anak Anda terpapar nih, jadi begini-begini, gitu kan? Hah? Nggak semua sekolah. Iya, nggak semua sekolah bisa marahin. Makanya saya sedang meracuni semua sekolah. Anda itu buat sekolah jangan bisnis. Ya, Eh, bukan motif bisnis, bukan beda ya. Mahal sama bisnis itu beda. Mahal itu sebuah keniscayaan kalau ingin gaji gurunya bagus, gitu kan? Tapi bisnis itu adalah mengelola pendidikan nggak pakai konsep gitu. Ini kayak sekarang ini ada yang sedang viral Sunan Kalijaga ya, saya lihat ya. Itu kepala sekolah, cuman saya nggak tahu ya, nggak tahu cerita benar, tapi secara zahir aja. Kepala sekolah mendampingi yang membuli, guru wali kelasnya mendampingi, tapi yang anak ini nggak didampingi, padahal dia punya wali kelas toh. Nah itu ada zohir yang wajar orang protes gitu kan. Ada sesuatu yang zohir gitu di sana. Baik, ala kuliah. Nah itu dunia pendidikan harus berwibawa gitu. Harus jelas berwibawa. Artinya kalau sekolah berwibawa, orang tua aja segan kok. Nah sama ketika orang tua berwibawa, anak tuh segan. Gimana kita bisa membuat profil diri kita, satu sisi kita akrab sama anak kita, sisi lain kita punya wibawa, bukan akrab yang menghilangkan wibawa kita itu. Itu kita perlu belajar. Ya kan? Bukan terlalu berwibawa membuat anak kita jadi diam dan takut. Juga bukan
sangat lepas cair yang dia tidak punya adab sama orang tuanya, bukan. Ya. Jadi itu seni, berada di pertengahan itu. Ya, dan ini nanti ada hadis-hadis yang banyak tentang bagaimana Rasul SAW ketika bersama Abdullah ibn Abbas, ketika dengan Anas bin Malik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Berikutnya, optimalkan waktu yang tepat. Nah, ini seni Bapak Ibu. Ya. Coba lihat momen-momen terbaik apa yang dimiliki oleh anak-anak kita. Itu jangan sampai kita nggak manfaatin momen itu. Apa momentum yang paling tepat itu? Di antaranya, saat di dalam perjalanan. Kedua, saat makan. Tiga, saat sakit. Saya tambahkan lagi yang keempat, saat wisuda. Atau saat haflah gitu ya. Saat di dalam perjalanan, misalkan berjalan, kalau di sini sih nggak ada yang jauh-jauh ya. Dari Jakarta Bandung 3 jam di dalam mobil. Atau mungkin 4 jam dalam mobil. Itu ngapain di dalam mobil? Nah, anak itu ketika berada bersama kita dalam perjalanan, dia instingnya lebih mendengar. Fokusnya lebih serius. Maka kalau itu gak kita manfaatin untuk ngobrol, menanamkan nilai-nilai kebaikan itu rugi. Kita sibuk masing-masing, rugi. Dan Rasul SAW kan begitu. Ya gulam, ini u'allimuka bi kalimat. Saya mau mengajarkan engkau dengan beberapa kalimat. Mau dengerin gak? Ya, mau ya Rasulullah. Ya, diajarkan beberapa sampaikan. Nah, jadi kalimat-kalimat bernas itu sampaikan ketika di dalam perjalanan. Karena dia lebih dengar kepada kita. Yang kedua, saat makan. Saat makan kita ngobrol. Boleh nggak makan sambil ngobrol? Ya boleh. Rasulullah SAW makan bicara itu waktu. Kalau antum tahu Habib, siapa? Habib di Indonesia, Indonesia rata-rata ke Yaman tuh. Habib, siapa gurunya para habaib tuh? Habib Umar bin Hafid itu disebutkan ngajarin anaknya Iqra di meja makan. Nah, pas makan. Jadi Habib Umar bin Hafid itu disaksikan oleh orang dekatnya ketika makan itu justru ngajarin Quran gitu. Karena anaknya lebih dekat, lebih tenang, lebih santai gitu kan. Ya, jadi pas makan itu saat kita nyuapin istri kita. Kemarin udah ada yang saya tanya ya di sini. Jadi nyuapin istri kita. Kalau belum ada saya mau nanya lagi soalnya. Nih ibu-ibu di sini siapa nih yang setahun terakhir ya, jujur li tapi ibu ya, jujur li. Siapa yang setahun terakhir dalam waktu kondisi sehat minimal sekali aja ketika makan disuapin sama suaminya, bukan suami orang lain, suaminya. Satu orang, dua orang, dua orang, cuma dua, cuma dua. Yang lain ini sebenarnya disuapin juga, cuman dia takut riak. Itu cukup Ustadz, dikunci mati dalam cerita kami, gitu kan. Nah, saya pengen bilang sama suaminya, wahai suami, suapanmu ke mulut istrimu itu bernilai sodako. Makanya jangan sampai kita remehkan. Ini kan lebih suka diremehin kan. Nyop, istri udah besar aja disuapin gitu. Enggak, memang Rasul menyuruh begitu. Itu bentuk membangun harmonisasi. Kan kita pengen bangun generasi nih ceritanya. Pengen didik anak. Itu kepala sekolah sama wakil kepala sekolah harus meeting bareng gitu. Kalau kepala sekolah sama wakil kepala sekolah nggak pernah rapat, nggak pernah ngopi berdua, gimana bahas pendidikan kan gitu. Ah, udah kemarin. Ini sekarang nggak ada bapak-bapaknya. Bu, kemarin coba lihat rekaman video. Itu kemarin di rumah siapa? Ustadz Yahya. Enggak, di rumah Ustadz Yahya. Yayat, Ustadz Yayat. Di rumah Ustadz Yayat. Itu suami istri, saya suruh duduk bareng-bareng. Suami istri, suami istri, suami istri. Ada videonya. Mereka saling curhat, saya kondisikan. Gitu. Itu saja banyak bapak-bapak yang nggak mau ngumpul sama istrinya di situ. Sebagian ngumpul, sebagian enggak gitu ya. Nah, saya nyuruh-nyuruh begitu tetap saya udah ngelakuin dulu ya. Ada di videonya. Cari aja Jambore Keluarga 6 JKK 6. Itu ada saya sama istri saya mimpin semua orang tua sekolah adab tuh kita melakukan romantic dinner gitu kan. Masuk adalah ceritanya nanti ya. Baik itu ya, saat makan bersama. Nah, yang kemudian saat sakit, Bunda.
ketika sakit itu jangan sampai kita nggak deket. Ini saya nih, kalau anak saya sakit itu doanya keras-keras tuh. Ya, apalagi gini, ini penting ya. Kalau kita udah dapat pesan dari dokter, Pak, ini anaknya udah sembuh, insya Allah 1 hari lagi sembuh gitu kan? Kita doa itu sekarang udah sakit ya kan saya gini. Abi doain ya, insya Allah besok sembuh. Padahal kita udah tahu besok dia sembuh gitu. Kita doa, ya doa panjang itu kan elus gitu kan. Itu rekayasa, pendidikan itu rekayasa supaya menanamkan satu budi baik ke dalam jiwa anak-anak kita gitu ya. Nah, berikutnya ketika haflah, ketika wisuda, wisuda penghafalan Quran, jangan sampai itu nggak hadir. Karena ketika hafal Quran itu kan capek luar biasa. Pas di wisuda kita nggak ada. Jangan. Gitu. Jadi 4 hal itu penting untuk diingat ya. Ya. Oh 5 menit lagi, berarti udah selesai lah kita. Ini baru mukadimah ini. Ya, baik, berikutnya bersikap adil sama semua anak. Jadi kita itu meskipun punya kecenderungan kan, kita punya kecenderungan ya, cinta sama anak ini gitu ya. Adalah kecenderungan ini. Tapi jangan ditunjukin sama anak kita. Tetap dalam hal umum itu kelihatan sama. Cukup Allah sama kita yang tahu gitu. Nah, itu namanya bersikap adil. Jangan sampai kita berlaku tidak adil hanya karena mungkin kesalahan anak-anak kita dan seterusnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "I'dilu baina auladikum, i'dilu baina abnaikum." Berlaku adil sama anak laki-lakimu, berlaku adil sama anak-anakmu. Ya, baik. Saya kira sampai di situ dulu. Insya Allah nanti kita tanya jawab ya. Mudah-mudahan saya doakan keluarga-keluarga bunda semuanya keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah wa da'wah. Keluarga yang dimudahkan untuk memiliki anak yang solih solihah, berkapasitas ulama, calon pemimpin bangsa, dan dimudahkan untuk dididik serius jadi pemimpin kita. Dididik serius jadi pemimpin. Dan kalau bisa dididik serius jadi entrepreneur. Entrepreneur itu insya Allah bisa jadi tenaga kerja. Tapi kalau kita didik jadi tenaga kerja, belum tentu dia bisa jadi entrepreneur. Didiknya entrepreneur, ya tinggi yang tinggi standarnya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum in uridu ilal islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah materi yang sangat luar biasa ya, Ibu-ibu. Kita jadi tahu dan jadi paham bagaimana adab terhadap orang tua terhadap anak, terus bagaimana prinsip dasar dalam mendidik anak, gitu itu Masya Allah sangat luar biasa. Walaupun saya sendiri belum ada pengalaman ya, tapi ini menjadi bekal juga buat saya pribadi gitu ya. Insya Allah agenda selanjutnya adalah tanya jawab. Mungkin bagi yang mau bertanya bisa maju ke sini ya karena mic-nya apa nggak nyampe kalau misalnya harus di ini satu-satu gitu. Mungkin ada. Mau ada yang bertanya silakan. Oh boleh. Di situ aja. Oh, ya. Ustaz mau bertanya, Ustaz. Kalau dari materi yang saya sampaikan itu kan pertama dari peran ayah itu kata luar biasa yang seharusnya lebih dominan dalam pendidikan. Oh ya pasti. Pertanyaannya tuh seringkali para ayah, saya nggak tahu kalau tempat lain, tapi mungkin di sini juga sama, yang kadang sudah merasa lelah dari pekerjaannya. Jadi bahkan jangankan untuk mendidik anak untuk ikut kajian atau kayak kita ya kajian parenting pasti didominasi oleh ibu-ibu. Padahal online, gitu ya. Online itu dipilih hari libur. Nah, pertanyaan saya tuh bagaimana Ustaz? Kenapa banyak? Apakah memang tahu? Oh, contohnya ya tadi ya, sudah contohin tuh ya. Ya, gimana lanjut? Dia modelnya ini urut suami hanya urusan dari nafkah gitu. Nah, terus bagaimana solusinya dan sebenarnya dalam kalau kita lihat dalam konteks misalnya dari siang sekalipun di usia Rasulullah yang mungkin sama sudah banyak itu ternyata atau pekerjaannya juga tuntutannya sebagai kepala negara dan sebagainya itu juga udah besar tapi masih concern di bidang itu kenapa bapak-bapak jangan mau itu nggak bisa seperti itu atau belum bisa. Bagaimana supaya bisa seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Caranya dia harus belajar, Bu.
Kalau nggak belajar nih nggak paham. Saya aja maksain bapak belajar. Jadi makanya ini kan kenapa saya harus serius itu karena banyak bapak-bapak yang nggak mau belajar. Ya, kalau ada kajian tuh ibunya doang yang hadir. Bapak-bapaknya kalaupun ada nanggung daripada pulang lagi, dan saya nungguin istri saya lah gitu. Jadi dia nggak serius. Makanya ketika saya berpikir ini di mana orang tua bisa dipaksa? Ya di sekolah. Makanya saya bangun sekolah adab itu. Karena itu kan juga saya sama pemikiran ini gimana bapak-bapak ini kalau nggak dia nggak ngerti ini nggak paham gitu. Nah, maka ini contoh ya, ini saya sharing. Saya tuh menyeleksi orang tua tuh salah satunya adalah dia harus siap bapak ibunya belajar. Harus siap. Kalau nggak siap dia nggak bisa masuk sekolah yang saya bangun. Meskipun dia orang kaya, nggak bisa. Ya termasuk orang miskin juga nggak bisa kalau dia suami istrinya nggak bisa masuk gitu kan. Nggak belajar. Yang kedua, orang bapaknya saya didik untuk ikut kelas parenting setiap bulan sebulan sekali, jam 7 pagi sampai jam 9. Dan mereka harus datang pakai peci, pakai baju koko, pakai alat tulis, dia nulis, kemudian ada pretest jam 6.45 sampai jam 7. Ini kemarin saya ada share. Kemarin tuh ketika saya di sini itu saya lakukan online jadinya. Itu juga diikuti oleh banyak pihak, semuanya ada 500 orang. Itu ada pretest, kemudian ada upload resume, nanti ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Kurang kerjaan nggak tuh? Ya kan? Tapi setelah saya lakukan proses itu bapak-bapaknya yang tadinya merasa terganggu karena saya paksa belajar gitu ya. Lama-lama mereka jadi enjoy, nikmat. Jadi ternyata paksa dulu bapak, habis itu enjoy dia. Sampai ada bapak tuh akhirnya minta gini, Ustadz, kami udah mau mendidik nih, karena antum udah paksa kita didik nih terus kan. Kami di rumah harus ngapain? Nah itu udah ada kemajuan. Dari situlah akhirnya kami buat namanya lembar takdib di rumah. Jadi di rumah tuh para ayah ngapain dia? Yang dia lakukan apa? Kita buatin. Itu untuk kasus lembar takdib di rumah, itu saya buat atas permintaan para ayah. Bukan bukan saya tuh. Ya, dia yang minta. Oke, kita buatin lembar takdib di rumah. Artinya mereka butuh itu. Jadi dari situ saya memahami, oh ternyata pertama menyadarkan para ayah bergerak dulu, kemudian baru bantu dia ngasih narasi. Kalau enggak gitu persoalan. Saya pernah ngisi kajian Zoom ya, tentang parenting, sama materi kayak gini. Waktu itu istrinya bilang sama suaminya, tuh kata ustadznya, bapak harus ikut mendidik, gitu kan? Apa kata suaminya? Dia nanya, Ustadz, saya kan ngomong sama suami saya bahwa Ustadz tadi bilang suami ikut mendidik. Kata suami saya begini, Ustadz, Ustadznya salah itu. Justru kalau suami ikut mendidik, kalau ayah ikut mendidik, anaknya jadi bandel. Ustadz itu kata suami saya begitu. Gimana menurut Ustadz? Itu di Zoom tuh waktu COVID tuh kan. Saya bilang, Bu, betul suaminya. Anaknya jadi bandel kalau bapaknya bandel. Begitu kan? Kalau bapaknya soleh masa anaknya jadi bandel kan? Itu kan gak logik gitu kan. Tapi ada loh pemikiran itu gitu. Nah maka kita harus kikis pemikiran itu dari mana? Dari ilmu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara ibu supaya eh, bapak itu mau belajar kan? Nah caranya adalah nggak bisa perempuan nggak bisa maksa laki-laki belajar, nggak bisa. Karena laki-laki punya ego, nggak bisa diajarin. Kecuali dia laki-laki yang hatinya udah bersih dengan ilmu. Ya. Maka yang bisa dilakukan oleh ibu adalah satu, sering mijet-mijet suami. Ini pernah kita coba nih, sering mijet-mijet suami. Kemudian eh, nanya sama suami, kamu ridhomu kepadaku berapa persen? Ketiga, tawarin masa apa yang dia senengin gitu. Nah, setelah kebutuhan-kebutuhan mendasar laki-laki itu dibutuhkan, ajak kemudian dia bicara tentang narasi pendidikan. Ya. Kita didik anak, kan Rasul bilang tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahlah kalian karena aku akan bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Itu kira-kira gimana tuh maksudnya? Kan nggak mungkin ya, Nabi itu bangga karena umat ini banyak di dunia tapi pada nggak masuk surga. Kayaknya Nabi nggak bangga gitu. Nah, Nabi itu bangga kalau suami, istri, anak-anak, cucu-cucu itu pada masuk ke surganya Allah. Berarti kan kita harus bangun KB itu. Keluarga berencana masuk surga kan gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa masuk surga bersama-sama? Kesadaran itu melalui dialog, tapi setelah pondasi dasarnya terpenuhi,
bangun dialog sambil ngopi bareng, dan jangan ajarin. Ini kadang-kadang ada istri udah guru besar, profesor gitu kan, suaminya masih SMA, ada aja kadang-kadang begitu. Itu suami istri jangan sampai ngajarin suami, enggak, jangan. Pokoknya dia seperti minta nasihat gitu. Ya, Bi, kira-kira itu gimana sih Bi kita caranya? Dengerin. Bi, kalau gini gimana Bi? Gitu. Jangan, Bi, kata Ustadz begini-gini. Wah, itu bahaya tadi. Ustadz yang dicari nanti. Ya, jadi ada seni. Cara ngomong itu ada seni ya. Ya, Bi, kalau begini gimana Bi cara menurutnya? Ya. Jadi menarik lah. Laki-laki itu ada seninya ya. Tarik-tarik. Oh, ujungnya dia mau. Atau begini juga. Bi, aku mau tertarik kalau belajar parenting itu. Anterin dong. Anterin dong gitu kan. Kan enak kalau di Qatar kan dianterin pasti. Kalau di Indonesia enggak, dianterin sama suami orang lain. Pakai baju. Saya paling enggak ngizinin tuh suami istri saya naik ojol. Enak aja dianterin suami orang gitu kan. Ya kan? Jadi kalau di sini kan nggak ada ojol, jadi nggak ada alasan gitu kan. Bi, anterin dong Bi, aku ke sini gitu kan. Jadi nggak, dengan dalih nganterin, akhirnya dia kan dengerin tuh gitu. Kadang-kadang kita perlu rekayasa sama ustadznya. Ustadz nanti ada materi ini, gimana Ustadz tolong deketin suami saya. Akhirnya kayak gitu tuh perlu rekayasa gitu. Kalau nggak direkayasa nggak terjadi perubahan. Ya, jadi pertama, insya Allah suami kita bisa berubah. Saya udah ketemu banyak suami berubah kok. Ya banyak suami berubah, tapi memang perlu direkayasa bersama-sama. Hmm. Saya Juni ini mau ngadain daurah ayah. Juni ini. Ya. Kalau yang video tadi itu Jambore Keluarga Quran itu umum juga. Itu yang ikut tuh ada dari Korea, dari Malaysia kemarin tuh kan. Eh, Pekan ketiga Januari. Ya, pekan ketiga. Cuman sekarang ini kami sedang menghadapi setiap Januari hujan lebat. Maka rencana kami mau ngadain Jambore Keluarga Quran ke-8 itu di Juni. Juni atau Juli di 2025. Juni atau Juli iya, summer kan? Juni 2025. Kalau Juni 2024 saya rencana buat program baru namanya Dauro Ayah. Karena ayahnya udah sering kajian parenting tapi saya mau masukkan kajian keislaman. Ya, akidah, akhlak, fikih, kita perlu ada dauro nanti camping gitu. Kalau yang Jamuri Keluarga Quran itu berbayar mahal, kalau ini saya suruh dia nanti datang bawa camping masing-masing. Maksudnya bawa tenda masing-masing, masak masing-masing. Saya cuma memfasilitasi pemateri-pematerinya gitu ya. Jadi agak sedikit murah meriah. Itu saya sedang rencanakan. Kemarin udah kita survei pada para ayah, saya membuat program ini. Siap ikut nggak? Saya lihat bacaannya siap, 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 siap gitu kan. Kita laksanakan. Saya selalu sebelum launching itu saya selalu survei dulu. Termasuk ketika kami merencanakan tidak ada gadget di sekolah dasar kita, itu kita survei dulu. Siap nggak? Siap, 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 siap. Wah, nggak ada gadget kita. Gitu. Boleh. Mm-mm. 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 Oh gitu ya. Saya baru tahu. Kayaknya kelihatannya luar biasa. Iya ya. Jarang ya. Hmm. 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 Anaknya ke Gontor. Hmm.
liburnya Juli Agustus, jadi mungkin misalnya waktunya pada bulan-bulan itu kalau di luar yang jadinya susah. Tapi belum pernah ada program yang mendidik. Ya belum. Ya pasti anak-anak ya tapi rata-rata bahwa memberikan fasilitas itu sudah itu sudah merupakan effort saya mewakili. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, engkau itu belum menjadi ayah yang baik hanya karena memfasilitasi, iya, belum. Engkau hanya akan jadi ayah yang baik kalau engkau meninggalkan adab yang baik gitu. Itu kan arahan Nabi itu. Jadi kalau kita nggak melakukan itu, kita nggak ikut arahan Nabi, gitu kan? Nah itu kan yang perlu disampaikan sebenarnya. Oke, gitu ya. Itu usulan tadi maksudnya. Dibahas nanti bersama Ustadz Rokiin, Ustadz Abdul. Kalau jambore keluar Quran memang buat Bapak Ibu, ya kan? Iya. Mm-mm. Jadi kita buat program ini kayak gini nih. Ini jambore ke-6 ya. Ini jambore ke-6 nih ada, jadi kita jambore keluarga Quran ini sebenarnya targetnya ayah bunda. Anak-anaknya dipisah, ada program sendiri anak-anak. Jadi anaknya itu ini full kajian gitu ya. Anak-anaknya nggak gangguin orang tua, dia punya program sendiri berbeda gitu. Iya. Makanya ini mana nggak kelihatan ya. Nah, gitu. Ya itu nanti bisa direncanakan saya kira. Tinggal teknisnya aja bagaimana kan? Ya silakan. Ya. Eh, oh ya Masya Allah. Afan ya. Antum enggak. Iya, jadi eh, pertama gini Bu, nasihat buat saya nih. Mendidik itu enggak, mendidik itu selamanya. Selama anak itu masih hidup di dunia dan kita masih hidup, jangankan sama anak kita, saya aja sedang kajian begini kan, ya sama anak kita juga harus seperti itu. Nah yang kedua adalah selalu sama antara ayah bunda dengan anak. Jadi saya sama istri itu rapat terus tiap hari supaya narasinya sama ke anak. Anak nggak boleh beda. Kata bunda begini, kata ayah begini, itu jangan. Kita rapat dulu baru menghadapi anak. Jadi anak dicecar dari sesuatu yang sama gitu. Nah, yang ketiga adalah eh, menghadapi anak yang sudah besar itu tentu beda dengan anak yang lebih kecil. Anak itu kan dia punya teman, senang dia ngomong sama temannya. Kenapa? Karena temannya nggak pernah menjustifikasi. Enjoy aja. Dia mau ngerokok, temannya bolehin. Mau ini, temannya bolehin. Nonton film porno, temannya bolehin. Pokoknya semuanya bolehin. Nah, kira-kira seperti itulah orang tua. Maksud saya adalah jangan cepat-cepat menjustifikasi. Misalkan, aku eh, pengen pacaran, Bi. Seneng nih sama ini. Nah, kalau dia berpacaran, laki-laki berpacaran dengan perempuan, nomor satu menurut saya bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah, anak saya ternyata enggak LGBT, gitu kan? Dia senang sama pasangannya kan? Karena sekarang ada kasus baru nih, senangnya pacaran sama laki-laki, gitu kan? Nah, Alhamdulillah. Nah, yang kedua adalah eh, ajak dialog pengalaman kita, apa sih nikmatnya pacaran, apa yang enggak, persoalan. Jadi seperti teman-teman ngobrol gitu, tanpa pernah menjustifikasi. Nah, yang kelima adalah ketika kita ngobrol, jangan selesaikan di satu waktu itu. Pelan-pelan aja, nanti kita ngobrol lagi, masukkan lagi obatnya, pelan lagi. Nah, ini paling bisa dilakukan oleh bapaknya. Kalau ibu-ibu kadang-kadang, ibu-ibu yang sana tuh nggak bisa, gitu kan. Kalau ngomong tuh pengen satu waktu selesai semuanya.
Ya. Nah, kalau bapak-bapak itu bisa, ya. Cicil dulu sedikit, cicil dikit, dikit, gitu. Nah, itu mencicil ilmu itu juga penting, ya. Eh, saya kira itu berapa masukannya. Intinya tetap semangat aja, lakukan terus aja, konsisten dengan ilmu, jangan pernah ilmu kalah sama hawa nafsu dia, kita yang menegakkan ilmu, gitu. Demikian, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, insya Allah sesi tanya jawabnya sudah selesai ya, Ibu. Sesi diskusinya juga tadi sangat luar biasa gitu ya. Eh, Insya Allah dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab juga akan mengakhiri sesi acara kita pagi hari ini. Agenda selanjutnya adalah pembacaan doa yang mungkin bisa